Kak Hayat, ada Kak Hayati Latif, ada Mbak Ra, ada Haris, ada Bang Zikri, ada Johan Arda, ada Ubay yang memoderatori acara pada malam hari ini. Pertama, izinkan saya mengantarkan sebagaimana pembuka setiap pertemuan kita. Saya ingin menyampaikan bahwa program membaca selasih adalah bentuk upaya mencari, mengumpulkan, mencatat, merekam, menafsirkan, kemudian membagi nilai-nilai dan pengetahuan yang terkait dengan selasih. Selasih atau Syariah Ismail yang dikenal sebagai novelis perempuan Indonesia, kelahiran Sinurui, kalau sekarang masuk ke Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, 1909, meninggal 1995. Program membaca selasih sendiri kita inisiasi dan diselenggarakan bersama kolaborator utama. Inisiatornya komunitas Sudi Tando yang saya pimpin, kemudian berkolaborasi dengan komunitas-komunitas kolaborator utama. Ada Ranah Kreatif di Padang Panjang, ada Kutub Sastra di Kota Padang, ada Rumah Mentari di Pasaman, Padang Lugur, kemudian ada Singali juga di Padang Lugur. Nah, tahun 2025 membaca selasih mengusung tema perempuan, sastra, dan lingkungan. Tahun 2026 ini kita mengusung tema perempuan, sastra, dan Sumatera. Nah, untuk sementara sejak Januari lalu kita selenggarakan agenda rutin pertemuan secara online. Setiap tanggal 10 kita gelar bincang karya selasih, yaitu membincangkan karya-karya yang pernah dituliskan oleh selasih. Kemudian setiap tanggal 20 kita menggelar bincang karya perempuan Sumatera, di mana kita akan membincangkan karya-karya perempuan Sumatera berupa puisi, cerpen, esai atau novel, atau bentuk karya sastra lainnya, karya-karya perempuan Sumatera. Di Januari kita ada Hamidah Hamiduh, karya Desi Arisandi dari Sumsel. Kemudian di Februari kita ada Naftali, punya Kak Ita Seregar, pengelola Balige Writer Festival. Kemudian di Maret kemarin, Maret kita libur karena tidak ada, sebab Maret itu Hari Raya Idul Fitri. Kemudian di April kemarin, karya siapa, Bay? Lupa. April, 20 April. Kemudian di tanggal tiga kematian 30, dari yang Temulun. setiap tanggal 30 kita menggelar. Oh ya, 20 April kemarin kita cerpennya Rini Febriani Auri dari Jambi, 3 kematian Dayang Temulun. Kemudian di setiap tanggal 30 itu kita menggelar Perempuan Sumatera Mulas, di mana kita meminta perempuan-perempuan Sumatera membincangkan karya-karya Sumatera terkini, terutama yang tahun ini kita memilih karya-karya dari Sumatera 10. Mei ini kita akan membincangkan karya Selasih, Bujang Jauh, di mana buku ini terbit tahun 1989, bagian dari proyek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kalau sekarang dia seperti upaya pemajuan kebudayaan di bidang tradisi lisan. Nanti bagaimana isi buku ini akan dibahas oleh Johan Arda, tetapi saya ingin menyampaikan sedikit cerita bahwa
isi buku ini berkaitan dengan keterangan-keterangan para tokoh-tokoh sastra dan pegiat budaya yang saya wawancarai di Riau beberapa waktu lalu, bahwa Selasih setiap bertemu mereka selalu menyebutkan tentang isi buku ini. Apa itu isi bukunya? Ya mari sama-sama kita bincang sama melewat Johan Arda dan dimoderatori oleh Ubaidillah Al-Ansori. Kepada kawan-kawan, selamat menikmati, selamat berkreasi setiap tanggal 10, ya, selamat berwisata pikiran lewat karya-karya Selasih setiap tanggal 10, lewat karya-karya perempuan Sumatera setiap tanggal 20, dan lewat pemikiran perempuan Sumatera tentang karya-karya sastra yang ditulis oleh sastrawan Sumatera Barat untuk tahun 2026. Pada kawan-kawan, teman-teman semua, selamat menikmati. Balik kepada Ubay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Arbi. Malam hari ini saya bertindak sebagai moderator. Tentu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga sebelum saya memanggilkan memanggilkan anak muda yang hari ini punya pandangannya terhadap kesusastraan Indonesia ya. Sebelum saya panggil, terus saya ingin memberitahu kepada abang dan kakak yang hari ini mengikuti bincang bujang jauh. Pertama, kalau ingin bertanya silahkan diletakkan di chat atau di angkat tangan. Saya akan memberikan itu kesempatan. Kalau untuk batasan pertanyaan, kita tidak punya batasan. Selagi masih ada waktu sampai pukul 10 maksimal, kita masih membuka itu. Terkecuali memang narasumbernya yang minta berhenti, itu baru kita berhenti. Selagi masih ada pertanyaan dari seluruh audiens, kita coba menerimanya. Untuk itu saya memanggilkan narasumber kita pada malam hari ini. Beliau mungkin sudah sangat tidak asing di membaca Selasih. Beliau bergiat di Kutub Sastra Padang, Sumatera Barat. Ia merupakan Emerging Writers Bali Gay Writer Festival 2023. Ia telah menulis 3 buku, yang terakhir adalah kumpulan cerita pendek Ritual Malam Minggu, Rumah Kayu Pustaka 2024. Pada 2025 terpilih menjadi salah satu promotor sastra Indonesia binaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dengan nama aslinya Ahmad Swistio, nama penanya Johan Arda. Dipersilakan Johan Arda, saya tidak berpanjang-panjang mukadimahnya Johan Arda. Ya, Pak. Untuk segala macam hal, baik itu presentasi atau PowerPoint dan hal-hal lainnya, dipersilahkan untuk Johan Arda waktu yang seluas-luasnya untuk membahas bujang jauh. Silakan. Ya, terima kasih Bang Ubay atas pembukaannya. Ya, mungkin segitu saja Bang Ubay narasi saya. Nanti kalau panjang-panjang nanti habis acara kita. Kalau nggak kalau nggak acara kita habis, saya yang terbang-terbang nanti kan. Ya, oke teman-teman semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung kembali di program Membaca Selasih pada malam hari ini. Maaf dulu Bang Ubay, untuk suara saya jelas Bang Ubay atau agak noise? Jelas, aman. Gimana ya? Sejauh ini aman. Berarti saya nggak usah pakai headset lah ya, gini aja lah. Ya teman-teman, ya pada malam hari ini yang biasanya saya jadi MC, Master of Ceremony-nya, sekarang saya jadi pembahas atas diskusi pada malam hari ini. Dan kita akan mendiskusikan atau membincang santai sebuah sebenarnya bukan karya Selasih aslinya yang saya simpulkan. Jadi ini adalah sebuah adaptasi atau alih wahana dari Kaba Minangkabau berjudul Kaba Bujang Jauh. Lalu singkat cerita, Selasih mendapat tawaran untuk
mengalih wahanakan sastra lisan itu ke dalam sastra tulis oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 80-an, dan akhirnya ditulislah sebuah novel berjudul Bujang Jauh. Nah, begitu singkat ceritanya yang saya baca dari kata pengantar di novel ini. Nah, tapi mungkin untuk presentasi atau pembahasannya saya nggak dalam-dalam sekali ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat dan saya kerucutkanlah satu tema unik atau satu topik yang menurut saya bisa kita bahas pada malam hari ini. Dan saya menamainya Merantau dan Kesepian. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita bahas ke materi, novel, kita akan namakan novel atau buku ini maaf, bukan buku ya. Buku ini mungkin agak susah ya kita temukan ya pada zaman saat ini gitu. Dan saya sendiri pun cuma mendapatkan PDF-nya dan ada di internet juga ada arsipnya gitu. Dan dia itu ditampilkan atau di layout dalam dua bahasa. Bahasa di awal dengan bahasa Indonesia terjemahannya dan di halaman berikutnya dengan bahasa Minang. Nah, mungkin ketika awal-awal saya membuka file ini atau membaca buku ini, saya sempat kebingungan nih bagaimana cara gitu ya membaca bukunya gitu loh. Ya, di mana sambung-sambungnya gitu. Karena memang dicampur-campur selang-seling oleh si layouter atau tim lah yang membuat buku ini. Nah, akhirnya sebagaimana yang tadi saya sampaikan juga di grup ya, untuk membacanya ya di awal bahasa Indonesia, lalu di halaman genapnya itu adalah bahasa Minangnya, lalu halaman 3 Indonesia lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ya mungkin untuk saat ini saya berekspektasi mungkin bagaimana kalau dibuat dua versi buku yang berbeda, atau dia di awal Indonesia semua, lalu di akhir Minang semua gitu. Entahlah, mungkin ini juga yang kita dapat ya, teman-teman. Nah, ya, Kapal Bujang Jauh ini yang saya dapat juga dari kata pengantar dari buku ini gitu. Nah, ini saya nggak tahu benar atau enggaknya ya. Saya sudah konfirmasi kepada beberapa budayawan, salah satunya Sunolo Haris. Di kata pengantar, Selasih berkata bahwa Kapal Bujang Jauh ini berlandaskan pada cerita atau kisah Patih Gajah Mada gitu. Nah, di sini yang saya simpulkan gitu ya, Gajah Mada itu berasal dari Pasaman. Benar atau gimana ini Bang Arfi? Saya takut mengatakannya benar atau tidaknya gitu loh. Nah, tapi di sini dikatakan ada di kata pengantarnya itu, ya ini menurut cerita yang didengar baik dari pihak orang Pasaman atau dari Tambo Jawa, Gajah Mada tidak pernah kawin, bahkan tidak pernah bergaul dengan manusia yang bernama perempuan. Terus, lalu maka ia tak pernah kawin adalah sebab patah hati, ia tak mendapat orang di hatinya. Pertama, Putih Tundayang Sari Alam, anak Raja Pagaruyung. Dan kedua, tunangannya Putih Renggading, anak mamanya. Ketiga, ia berkenalan dengan putri dari Pajajaran dalam peperangan Babat. Dan ia mau pada gadis itu, dan gadis itu mau pula padanya. Tapi tak boleh oleh Tuan Kuah yang buruk, sebab beliau ingin kawin dengan anak itu. Akhirnya, sesudah ayahnya meninggal, gadis itu membunuh diri. Nah, dan juga mungkin selanjutnya teman-teman bisa baca di kata pengantarnya gitu. Dan yang saya tangkap juga, ya Kapal Bujang Jauh itu dia kan namanya sastra lisan ya. Jadi Selasih pun mengakui dia mendapatkan cerita yang dari neneknya, nenek pun dari neneknya juga, neneknya pun dari nenek juga gitu loh. Nah, jadi sastra lisan itu cerita yang dari mulut ke mulut ya. Nah, dan yang kita ketahui cerita mulut ke mulut itu untuk mengkonfirmasi kebenarannya kan tidak ada catatan yang pasti, hanya dari mulut gitu. Nah, dan mungkin upaya Selasih inilah untuk menuliskannya atau merekamnya dalam bentuk buku.
Oke, kita kembali ke slide. Nah, ya sedikit tentang indeks buku ini. Penulis atau pengalih wahananya adalah Selassie dan terbit di tahun 1989 dan ini diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau mungkin hari ini itu ya Kemendikbud ya. Dan dia terdiri dari 139 halaman dan karakteristik karya ini yang saya dapat itu dia memadukan prosa dan tuturan lisan, mengandung pantun dan patah petitih ya, dan di tengah-tengah nanti akan diselipkanlah dengan beberapa pantun patah petitih seperti kayak ada di akhir cerita itu atau di tengah-tengah nantilah mungkin kita lihat bersama ya. Lalu dia juga bernuansa melankolis dan tragis. Dan tokoh yang menjadi titik konflik atau yang memiliki perkulangan batin paling besar dalam cerita ini adalah si Buyung atau Buyuang lah dalam bahasa Minangkabau. Nah, sekilas ya apa itu Kaba yang tadi saya sempat beberapa kali saya sampaikan ya. Mungkin teman-teman ada yang bukan berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat masih awam dengan kata Kaba. Kaba itu adalah bentuk sastra tradisional Minangkabau berupa cerita panjang yang awalnya disampaikan secara lisan melalui dendang atau pertunjukan tutur. Nah, dan ciri-ciri Kaba itu disampaikan secara lisan, pasti dia mengandung irama dan pengulangan, jadi kayak berrima-rima gitu ya. Saya nggak bisa mencontohkannya, saya nggak ada yang tahu Kaba ini. Dan dia syarat dengan petuah adat, tokohnya sering heroik dan tragis, dan mengangkat rantau, cinta, dan harga diri. Tapi kebanyakan memang tentang cinta, tentang merantau gitu ya. Dan fungsi Kaba dalam masyarakat itu hiburan bagi rakyat, pewarisan nilai budaya, pendidikan moral, dan penyimpan ingatan kolektif masyarakat Minang. Ya mungkin Kaba juga di beberapa apa ya acara saya temukan seperti kayak acara-acara pernikahan gitu atau acara-acara adat kan diselingi dengan hiburan-hiburan Kaba. Nah, oh ya, mungkin saya ingin melihatkan sedikit Kaba gambaran ya buat teman-teman yang mungkin tidak berasal dari Minangkabau yang masih mengambang gitu ya, belum tahu Kaba itu gimana. Saya putar dikit lah, bentar. Nah, Kaba itu kayak gini nih. Wait. De ari sana lebaran sua malam dan keloan kau ujung nyanyi sungguh nyanyi pamulai kabai. Iklan. Oke. Ya, sedikit garis besarnya kayak gitu deh, rabab ya. Dia pakai apa namanya? Rabab ya, bukan ya. Kayak biola itu namanya rabab. Jadi ya maaf ya saya masih awam dikit-dikit walaupun saya lahir di Padang. Saya lama di Jawa soalnya. Ya. Dan ya next saya akan menyampaikan sekilas cerita pembacaan saya dari buku ini atau novel ini. Bentar. Dan bagi saya cerita ini tidak terlalu panjang. Bagi teman-teman yang tahan membaca mungkin bisa ditamatkan dalam 1 malam, paling lama 4 jam sudah bisa selesai gitu ya. Dan ya dalam banyak karya sastra Minangkabau juga kita bahas dulu lah tentang rantau tadi ya. Jadi saya masuk pada dalam topik kita merantau dan kesepian. Ya, rantau itu sering dipahami sebagai jalan pembentukan diri dan lelaki Minang pada dahulunya ya didorong pergi meninggalkan kampung untuk mencari pengalaman, lalu seperti penghidupan, martabat, cari rezeki-rezeki baru, pergilah merantau. Mungkin di sana ada pembuka jalan, pembuka rezeki lah di rantau gitu. Dan namun akhir-akhir ini gitu, kita coba relevankan hari ini,
rantau itu tidak selalu menjanjikan atau melahirkan kemenangan. Banyak saya tanya ke teman-teman saya gitu yang seumuran saya sekarang, ya gaji gede tapi habis di rantau doang gitu. Habis buat kos, habis buat ini itu segala macam gitu, nggak bisa saving. Dan saya berpikir apakah merantau itu masih relevan dan masuk akal gitu, ketika hari ini. Ya, dan kita mungkin bisa melihat bagaimana proses merantau atau mengapa alasan merantau itu penting pada zaman dahulu. Nah, ya novel ini tidak hanya bercerita tentang perjalanan seorang lelaki bernama Buyung yang kemudian dikenal sebagai bujang jauh, dan lebih dari itu novel ini membicarakan hubungan rumit antara manusia, adat, cinta dan harga diri. Lalu ada juga rasa-rasa keterasingan lah gitu. Di dalam cerita itu ada Buyung yang tidak mau pulang walaupun emaknya sudah meratok-ratok ini meratap-ratap gitu. Pulanglah Buyung, emak sudah masak di rumah, sambal nggak ada yang makan, rumah terasa hampa begitu. Nah, jadi cerita itu dibuka seperti itu. Dan hal yang menonjol dalam novel ini adalah tokoh utamanya, yaitu si Buyung tentunya. Ia digambarkan sebagai lelaki yang sulit menyesuaikan diri dengan dunia sosial di sekitarnya. Ia keras kepala, sensitif terhadap harga diri, dan tidak mudah tunduk kepada aturan yang dianggapnya itu tidak adil. Itu juga gambar di mana Buyung seperti dijodoh-jodohkan dengan sepupunya gitu, anak mamanya gitu. Tapi Buyung tidak mau, dia cinta kepada anak raja, tapi apa dikata bagai punuk merindukan bulan gitu. Buyung tidak direstui. Akhirnya Buyung pergi merantau dan sampai ujung cerita saya tidak menemukan Buyung itu pulang ya gitu. Jadi ditutup dengan dendang ibunya yang memanggil-manggil anaknya. Dan mungkin next slide aja. Ya, Bujang Jauh atau Buyung tadi itu, dia tuh digambarkan sebagai orang yang gelisah, terasing, dan tidak selesai dengan hidupnya. Yaitu selalu berada di antara keinginan pribadi, tapi dilawan oleh tuntutan adat yang ya bagi dia adat itu gimana ya mengatakannya, mengekang dia lalu tidak sesuai dengan isi nuraninya gitu loh. Adat nyuruh gini tapi dia nuraninya berkata ini kayak nggak masuk akal deh ya. Masa hanya untuk cinta dari kecil dia udah dipilihkan pilihan oleh emaknya, lahirnya seperti apa, lalu sekolah di mana atau mengaji di mana gitu. Namun apakah untuk urusan memilih jodoh harus lagi ditentukan oleh orang tuanya gitu. Yang mana urusan jodoh, urusan pasangan itu kan adalah pilihan konsekuensi seumur hidup gitu. Dan saya simpulkan sebaiknya Buyung atau Buyung ini kita lah ya, anak-anak muda gitu ya, anak sekarang ini, saya dan teman-teman saya atau Hasbunul Haris yang ada di Zoom ini gitu, memiliki pilihan sendiri seperti Buyung. Dan Buyung itu dia karakternya keras kepala, sensitif terhadap harga diri yang sudah saya sampaikan tadi, dan dia perindu kampung. Nah, jadi dibalik dia yang tidak mau pulang itu sebenarnya dia rindu kampung gitu. Dia rindu dengan kampung halamannya, dengan teman-temannya, dengan emaknya gitu. Dan dia rapuh secara emosional. Nah, dan di sini saya juga mencatat bahwasanya Buyung itu sebagai simbol orang Minang. Makna simbolik tokoh ini dapat dibaca sebagai gambaran lelaki Minangkabau yang mana harus merantau, harus kuat, tetapi sering memendam kesepian. Dan paradoksnya itu, atau kompleksitas tokoh ini, dia pergi demi hidup, tetapi kehilangan rumah batin. Dan ia ingin bebas, tapi dia tetap terikat adat. Dia menjauh dari kampung, tetapi terus merindukannya. Dan ya, amanat kehidupannya itu, yang nilai-nilai yang relevan hari ini, Buyung itu, jadi saya dalam pembacaan saya ini saya hanya fokus ke Buyung teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti punya pertafsiran sendiri atau punya pembacaan sendiri silahkan gitu. Tapi saya hanya ingin mengerucutkannya supaya tidak terlalu panjang, kita tidak perlu
bercerita ulang tentang buku novel ini. Jadi saya fokus ke Buyungnya saja gitu. Ya, yang pertama itu yang saya dapat itu jangan kehilangan akar identitas gitu. Modernitas itu penting, tapi manusia tetap membutuhkan tempat pulang secara emosional. Lalu ada juga tradisi itu harus memanusiakan. Ya, kita kan tahu ya, mungkin kalau kita pernah baca-baca karyanya Buya Hamka, itu adalah cerita-cerita yang menentang tradisi-tradisi lah, yang melawan batinnya Buya Hamka begitu. Di ya, adat dan aturan itu tidak boleh membunuh perasaan manusia. Tidak selamanya, mungkin tradisi tidak bisa kita pakai selamanya sepakem harus begini harus begitu gitu. Nggak boleh kawin sesuku gitu, atau lelaki Minang tidak boleh menikah dengan perempuan luar Minang agar anaknya tetap punya suku begitu ya. Tapi kan untuk hari ini bahasa sekarangnya siapa peduli gitu loh. Udah banyak juga orang-orang yang tidak lagi ikut dengan adat-adat begitu. Dan yang ketiga itu kesepian lelaki sering tidak terlihat. Nah, di sini saya teringat dengan satu quotes itu, lelaki tidak bercerita. Gitu. Ya, novel ini menunjukkan bahwa lelaki juga menyimpan luka dan tekanan sosial. Jadi Buyung memang tidak banyak berbicara dalam cerita ini, dia hanya digambarkan secara naratif dan deskriptif. Dan begitulah mungkin Selasih menangkap tokoh Buyung itu ya sebagaimana lelaki yang tidak banyak ngomong gitu, hanya memendam perasaan dan penderitaannya sendiri. Dan yang keempat, rantau itu tidak selalu tentang keberhasilan. Ya banyak orang pergi jauh demi hidup, tapi membawa kehilangan dalam dirinya, entah kehilangan teman, kehilangan keluarga dan lain-lain. Nah, mungkin saya juga nggak banyak cerita teman-teman ya. Saya ingin coba menceritakan secara sekilas, mungkin saya punya catatan sekilas tentang isi novel ini, gambaran buat teman-teman yang masih dalam proses membaca atau belum membaca sama sekali gitu. Jadi novel ini bergerak dalam tradisi Minangkabau. Kisah itu disampaikan seperti dendang panjang tentang perjalanan hidup seorang lelaki yang tercerabut dari keteraman kampungnya. Nah, pusat dari cerita ini itu adalah si Buyung tadi tentunya ya, atau katanya gitu, kononnya Buyung itu merujuk ke cerita si Gajah Mada dan kemudian dikenal sebagai Bujang Jauh atau lelaki pengembara yang hidup berpindah-pindah jauh dari akar keluarga dan tanah asalnya. Nah, cerita ini dimulai dari lingkungan adat dan kerajaan kecil Minangkabau yang masih sangat kuat memegang aturan keturunan, martabat keluarga, dan tata hubungan sosial. Dan sejak muda, Buyung itu digambarkan memiliki sifat berbeda dari kebanyakan orang kampung. Ia keras kepala, gelisah, dan mudah tersinggung oleh ketidakadilan. Dan memiliki dorongan kuat untuk keluar dari batas-batas hidup yang sudah ditentukan adat. Dan di tengah kehidupan itu hadir sosok perempuan bangsawan yang bernama Putih Tundayang Sari Alam, yang menjadi pusat pergolakan batin Buyung. Hubungan mereka itu tidak pernah benar-benar sederhana, ada jarak sosial, aturan adat, serta kepentingan keluarga yang membuat cinta mereka sulit bersatu. Dan dalam dunia Kaba, cinta bukan sekedar hubungan dua orang, tapi juga menyangkut martabat suku, keluarga, dan adat. Nah, konflik-konflik cerita ini dia terus bergulung lah seperti bola-bola salju yang semakin membesar gitu. Ketika Buyung tuh makin sering berbenturan dengan orang-orang yang berpengaruh di lingkungan kerajaan dan keluarga adat. Dia dianggap terlalu liar, bebas, dan tidak pandai menempatkan diri dalam struktur sosial. Nah, akibat benturan itulah nanti konflik ceritanya itu berpuncak pada Buyung akhirnya meninggalkan kampung. Dan sinilah lahir identitas atau penamaan dari Bujang Jauh. Dan ia menjalani hidup sebagai perantau dan pengembara. Di akhir-akhir cerita saya ingat lagi itu ada nuansa ya yang makin terasa, sosok Buyung yang berubah menjadi figur yang letih oleh perjalanan panjang. Dan dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu, dia tidak sampai ujung cerita dia tidak pulang ke kampungnya dan ibunya terus memanggil namanya. Dan ya mungkin saya lihatkan juga mungkin bagaimana bunyi dendang atau syair di akhir cerita itu. Bentar.
Atau di sini ada teman-teman yang bisa berrabab atau berdendang, bisa bacakan. Mas Aris bisa, Mas Aris? Bisa ya. Sebentar. Ya. Di sini ada sayapmu kuat tebal, hanya dapat terbang jauh sekali. Kau pandai cerdik, lubuk akal, tak tahu jalan untuk kembali. Pulang sayang, pulang nak kandung. Kami semua merindukan Buyung. Nah, dan tamat. Nah, begitulah cerita ditutup dengan syair atau dendang. Nah, dan di sini ada titik mangsanya Pekanbaru 18 Maret 1989. Ya. Dan mungkin saya nggak panjang-panjang juga Bang Ubay ya untuk presentasi. Mungkin saya nanti membuka kepada teman-teman untuk bertanya atau berdiskusi seluas-luasnya. Saya nggak bisa membuat slide banyak-banyak ya, nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu. Karena ya lelaki tidak bercerita, ya. Nah, dan mungkin ya di ujung presentasi ini saya ingin membuka lah, memantik dengan satu pertanyaan. Apakah merantau masih relevan dan masuk akal di hari ini? Nah, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Johan Arda. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan Bujang Jauh, boleh mengangkat tangan ataupun menuliskan sesuatu di chatnya. Kita sudah mendengar tadi bagaimana buku Bujang Jauh, baik itu novel ataupun tulisan yang dialiwahanakan melalui cerita-cerita rakyat, bahkan dari nenek ke nenek, sampai nenek ke nenek moyang ya. Kita dengar tadi ucapan atau pandangan dari Johan Arda. Kemudian yang mungkin sepembacaan atau pendengaran saya berkaitan dengan Gajah Mada, kenapa bersikeras dan bersitegang Selasih mengatakan Gajah Mada itu dari Minangkabau, karena tidak secara ilmiah ya, tapi dalam wawancaranya atau dalam pertemuan-pertemuan dengan orang lain, dia bilang tidak ada kata Mada itu tidak ada selain dari Minangkabau. Mada apa ya, macam bandal ya atau keras kepala ya. Jadi Mada itu cuma ada di Minangkabau. Dia mencoba bertanya di Pulau Jawa dan di beberapa tempat, dia tidak menemukan kata Mada selain arti yang dimiliki oleh bahasa Minangkabau itu sendiri. Sehingga dia bersikeras bahwasanya Gajah Mada berkaitan dengan Minangkabau. Itu sedikit tambahan atau diskusi malam hari ini yang saya tambahkan. Itu ada Bang Arbi Tanjung yang tunjuk tangan, bukan tunjuk tangan ya, angkat tangan. Ya, langsung saja ya Tio ya, kita persilakan Bang Arbi untuk Ya, silakan. memberikan apanya ya, pendapatnya terhadap Bujang Jauh. Dipersilakan. Ya, Bang Arbi. Kali Bang Arbi. Terima kasih moderator. Terima kasih Johan Arda yang telah berbagi bacaan lewat perspektif kacamata bacanya tentang karya Selasih ini. Saya hanya menanggapi terkait dengan saya menemukan benang merah antara wawancara yang saya lakukan di bulan Juli 2025 dengan sekarang Kepala Akademi AMKR, Melayu Riau. Jadi Bang Kazaini KS, karena Bang Kazaini KS dalam wawancaranya di gedung AMKR yang sedang proses pembangunan hari ini dekat SMA Negeri berapa itu Pekanbaru, bercerita bahwa
ketika pengalaman hidupnya berinteraksi dengan Selassie, Selassie sering bercerita kepadanya, dan Bang Kazaini juga sering mendengar pembicaraan Selassie ketika duduk bersama-sama, menyampaikan bahwa Gajah Mada itu dari Minangkabau. Jadi Bang Kazaini ini pernah bercerita, ini menyambung informasi dari Tio aja nih. Jadi kayaknya pertemuan itu sebelum buku ini terbit kayaknya. Karena dari keterangan Bang Kazaini, wawancara itu sudah saya transkripsi, Bang Kazaini bilang, saya masih bercerita kepada saya bahwa saya akan menuliskan tentang Gajah Mada dari Minangkabau ini, Kazaini katanya. Ananda, dia manggil Ananda. Orang lebih muda darinya, dia sering memanggil Ananda. Jadi saya menemukan benang merah ketika buku ini pertama saya baca di bulan Oktober 2025 lalu. Saya dapatkan buku ini 2025 di bulan Oktober, Bujang Jauh. Oh, ternyata yang diceritakan Bang Kazaini ini berarti apa yang diceritakan oleh kisah dia berinteraksi dengan Selassie itu sebelum 1989. Jadi bisa saja di bawah tahun itu gitu loh. Nah, memang di awal-awal tahun 80-an Selassie memang dapat tawaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Daud Yusuf untuk menulis kembali. Itu saya dapatkan dari keterangan menantunya Ismin Adat. Ismin Adat menjelaskan bahwa mertuanya ini disuruh dia diminta menulis kembali. Akhirnya ketika Kemendikbud saat itu ada proyek penyelamatan kalau sekarang objek pemajuan kebudayaan lah, sastra-sastra lisan. Akhirnya Selassie terpilih salah satu yang diminta oleh menteri. Jadi dia terlibat dalam proyek-proyek Kemendikbud pada masa itu khusus untuk penyelamatan aset-aset identitas daerah. Ini termasuk pembacaan Tio tadi bahwa Gajah Mada dari Pasaman malah. Jadi memang Selassie ini narsis apanya ya. Saya juga jadi terpikir bisa nggak kita ketemukan catatan ilmiah Selassie berbicara tentang Bujang Jauh atau si Gajah Mada ini gitu. Jadi menjadi challenge juga, tantangan juga buat kita tim membaca Selassie ini untuk bisa menemukan itu. Ya mungkin itu untuk sebagai tanggapan aja, Johan Arda dan Ubay, kita kembalikan. Oke, terima kasih Bang Arbi. Untuk tambahan data, tambahan pengetahuan malam hari ini yang kita dapatkan berkaitan dengan Bujang Jauh. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau menyikapi atau bahkan mungkin belum menerima atau belum membaca sama sekali, boleh mempertanyakan. Sekiranya tidak ada Tio, Abang ada ini Tio, seperti pertanyaan atau melihat pandangan Tio. Tadi Abang mendengar ada 3 kata kunci ya. Manusia, adat, dan cinta. Tiga kata kunci yang keyword yang Tio keluarkan malam hari ini. Kemudian melalui pembacaan Tio lah yang melalui pembacaan sajalah terhadap Bujang Jauh, bagaimana bila kita kaitkan pada hari ini, apa perubahan paling signifikan terhadap manusia dan adat? Seakan-akan ya manusia versi dulu dan manusia versi sekarang itu seperti apa sih
termasuk adat istiadat. Itu kan kita melihat Bujang Jauh itu tahun berapa ya dia terbitin, 80-an. Kemudian hari ini 2026 dan Tio juga mengalami menjadi seorang anak muda. Baik tadi juga bicara rantau ya, termasuk pertanyaan Tio terakhir masih relevankah rantau? Ini kan pergeseran yang luar biasa signifikan sebenarnya, bagaimana manusia dan adat, manusia dan rantau. Bagaimana kira-kira, tapi tetap terkonek dia dengan Bujang Jauh itu gitu loh. Pergeseran-pergeseran seperti apa yang Tio lihat kalau di Bujang Jauh, manusia dan adatnya seperti ini. Kalau hari ini itu betapa bertolak belakang dengan ya kita lihatlah anak-anak muda yang hari ini ketika cintanya ditolak dia membunuh. Nah, kan agak bagaimana Tio menyikapi hal itu ya, termasuk beririsan dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk, juga bicara penolakan cinta dan adat gitu kan. Nah, ini gimana Tio melihatnya? Silakan Tio. Ya, ini lebih ke saya itu aja Bang, saya lebih ke curhat aja mungkin ya, atau kayak melihat apa yang terjadi di sekitar saya aja lah gitu ya. Siap. Berat-berat banget gitu. Ya, ya kalau kita kan melihat di cerita ini gitu ya, kalau ini sangat sastra lisan yang sangat jauh ke belakang, mungkin ratusan atau ribuan tahun lah ya, asal-usul sastra ini gitu. Dan ya kita tahu merantau itu di Minang sendiri pada dahulunya adalah hal yang sunnah muakkad gitu, dianjurkan. Bahkan ada yang beberapa daerah fardu ain gitu, di mana ketika lelaki sudah akil balik itu sudah dilatih merantau sedikit-sedikit ke surau, mandiri, nyuci sendiri, dan apa ya, tidak lagi berbelit lah di rumahnya gitu. Nah, dan ya kalau dulu kan memang yang saya dengar juga, merantau itu adalah cara atau apa solusi untuk merubah nasib, keluar dari kemiskinan atau keadaan yang stagnan selama ini gitu. Ya ketika orang tua atau si bundo memiliki anak laki, anak sulung apalagi ya, itu sangat diharap-harapkan sebagai perubah keadaan keluarga gitu. Merantau untuk mencari rezeki yang baru, pergi ke ibu kota mungkin, karena ya dengar-dengar juga di kampung ya, mungkin sekarang juga banyak ya beberapa daerah di Minangkabau yang masih belum bisa dikatakan sebagai tempat untuk mencari rezeki gitu loh, yang lebih banyak. Mungkin bisa ya sebatas bertani, berkebun, ya seperti kampung ibu saya lah contohnya gitu, di Payakumbuh gitu. Lebih masuk lagi ke arah 50 kota gitu. Daerah-daerah Limbanang tuh atau Suliki itu yang saya lihat dan saya rekam juga, dengar-dengar dari teman-teman itu, mereka di sana juga mau nyari loker apa yang ada di daerah kabupaten gitu. Di sana ya kalau kita mau ya bertani, berkebun, ternak ayam. Kalau mau memang jadi pegawai atau ingin berdagang yang maju, tentu setidaknya pergi ke ibu kota, ke Padang atau ke Pekanbaru, ke Batam atau ke Jakarta gitu ya. Nah, tapi pertanyaan lagi kan tadi, apakah relevan pada hari ini? Nah, untuk hari ini saya melihat lagi, saya ada contoh bujang ya, atau anak muda yang pernah mencoba merantau, tetapi akhirnya saya lebih memilih untuk di tanah kelahiran saja gitu. Rantau mungkin sekarang masih bisa menjanjikan, dan akan tetapi semakin banyaknya manusia atau orang yang bertarung dari manapun, apalagi akses digital semakin luas ya. Orang dari Padang bisa melamar pekerjaan di Jakarta juga secara online.
orang Papua juga bisa ngelamar di Jakarta. Jadi untuk mencari kerja di Jakarta yang saya dengar itu, kita tidak hanya bersaing dengan orang Jakarta, tapi juga bersaing dengan seluruh Indonesia. Dan begitu ya tahulah berapa perbandingan besarnya, 1 banding sekian ratus atau ribu lah. Ya akhirnya juga banyak orang-orang kalah lah, atau orang-orang yang tidak beruntung berkata, ujung-ujungnya juga orang dalam yang akan berguna di rantau itu, gitu. Itu katanya. Gitu. Nah, dan saya pernah coba ngelamar di salah satu media jurnalis satu terbesar juga di Indonesia, itu Jakarta. Saya ngelamarnya dari sini, lalu ketika wawancara saya ke sana gitu kan, saya habiskan 1 hari 1 malam di dalam bus MPM perjalanan ke Jakarta Selatan. Sampai di sana ternyata nasib saya hanya ditentukan 15 menit wawancara gitu. Setelah 15 menit saya dinyatakan tidak lolos, dan saya bermenung di depan kantor itu. Lah, udah semalaman saya dari Padang naik bis, pokoknya melelahkan gitu loh. Dan nasib saya hanya ditentukan selama 15 menit di Jakarta. Dan begitu saya merasa begini ternyata berjuang di rantau itu sekarang gitu loh. Kita mau tinggal di Jakarta beberapa lama pun saya nggak tahulah sekarang semuanya pengeluaran gitu. Jalan kita keluar rumah aja udah keluar duit gitu. Ke WC aja kita bayar duit, kencing aja bayar, naik bis bayar, naik ojek bayar gitu kan. Dan harga makanan juga tinggi-tinggi, dan akhirnya saya setelah 1 minggu saya nggak punya lagi simpanan untuk bertahan, akhirnya saya balik lagi ke Padang. Nah, itulah sedikit tentang rantau yang saya rekam ya ketika saya dulu mencoba-coba merantau gitu. Nah, orang juga ngomong, ada satu teman yang sebenarnya nggak meremehkan sih, tapi dia mengingatkan pada saya gitu. Cobalah ke sana gitu. Minimal sakit kuning kamu kerja di Jakarta tuh katanya gitu. Minimal kunyang di situ katanya gitu. Tapi saya lihat kayak iya bener deh gitu. Soalnya di situ alur berjalan cepat, hari berjalan cepat. Pagi aja jam 5 tuh orang udah berbondong-bondong pergi ke KRL, lalu pulang malam ketemu. Jadi setiap hari nggak ketemu matahari lah gitu bahasanya. Dan ya akhirnya saya dan mungkin ada beberapa teman ya yang bertahan juga di rantau saat ini gitu. Tapi kembali lagi, untuk merantau pun sekarang anak-anak muda sekarang kan tidak senekat orang dulu lah, yang berani merantau dengan sekarung beras dan jimat di tangan aja gitu kan. Nah, sekarang orang semuanya banyak pertimbangan. Nah, sekarang paket data harus ada minimal kan, lalu saldo ATM-nya harus ada juga untuk bayar-bayar ini itu, lalu segala macam gitu. Dan apalagi contohnya saya itu nggak terlalu banyak punya karib kerabat di rantau. Akhirnya itu menjadi sebuah tambahan yang membuat keraguan itu semakin membesar untuk merantau. Dan ya kalau dikembalikan ke novel, ke cerita ini, apa ya, sosok Bujang Jauh atau si Buyung ini walaupun ceritanya lama ya, tapi kekeras kepalaan itu lagi apa ya, masih relevan ke hari ini. Buyung yang keras kepala, yang tidak mau dikepung adat, itulah yang ada di anak-anak muda sepantaran saya saat ini. Contohnya, contoh dari anak muda yang tidak mau ikut-ikut adat lagi ya. Contohnya anak muda yang nggak mau lagi nikah-nikah besar-besar, nggak mau lagi barale-barale gitu. Sekarang kan lagi trennya intimate wedding gitu ya. Nikah tuh apa adanya aja, nikahnya tuh kayak ya KUA aja, dan mending uang tabungan itu kita alihkan buat honeymoon buat beli rumah yang harganya semakin nggak masuk akal gitu kan. Nah, itu representasi keras kepala anak muda hari ini gitu. Banyak teman-teman saya yang ya orang tuanya kan masih menyuruh, beralih lah nak, kamu anak pertama gitu. Tapi dia mikir, nggak masuk akal deh. Uang puluhan juta atau bahkan ratusan juta itu dihabiskan hari ini gitu. Itu menurut kami. Tapi nggak tahu, mungkin ada
teman-teman atau Bapak Ibu lainnya yang punya pendapat lain silakan juga. Itu sih Bang Ubay. Thank you Bang Ubay. Oke, terima kasih Tio. Ini ada komentar dari Bang Zikri. Johan Arda si bujang jauh 15 menit di Jakarta. Ayo. Kemudian dari Kak Ra ini, kayaknya merantau ini hanya untuk orang-orang yang ingin melarikan diri dari hidup Bang, katanya. Dengan 15 menit di Jakarta, kemudian merusak segala versi rantau dalam pikiran Johan Arda ya. Saya punya sedikit strategi untuk kawan-kawan juga yang ingin merantau. Nah ya, Bang Ubay kan perantau yang berhasil gitu loh. Katakan Bang, perlu sekali ini. Ya, strategi si Buyungnya itu salah satunya memang mencari perempuan tempatan. Perempuan tempatan yang bisa pertama menjadi tempat kita bernaung dulu ya. Di sisi Bang, ya. kita, ya di sisi kita harus berjibaku gitu kan, berjibaku di sana. Setidak-tidaknya kan tinggal dan makan kita terselamatkan dulu lah sejenak ya kan, kita nggak mikirkan itu dulu. Nah, kemudian kita mulai mencari sehabis mungkin, nah barulah dia menuju kesuksesan kan, itulah gaya merantaunya pula ya kan Tio. Sama kayak kalau kemarin Tio ke Jakarta atau Tio ke Medan masih lajang, agak cari 3 perempuan, 1 laundry, 1 rumah makan ya kan, 1 yang punya kendaraan. Jadi makan selamat, baju selamat, jalan-jalan selamat. Ya Bang Jikri mulai muncul ya wajahnya ya. Betul juga. Makan selamat ya. Ya makan, ya kan kehidupan kita itu aja makan, baju, jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan temani dia, kalau makan kita terselamatkan, ada yang punya rumah makan, kalau baju terselamatkan, baju bersih. Itu aja, selebihnya aman ya hidup itu. Ah itulah strateginya, tapi jadi tiru-tiru kali Riz ya. Karena Riz mendengar hari ini kan. Ya, nyimak ya. Nyimak deh kan. Selanjutnya inilah, kalau tidak ada yang bertanya ya. Tidak ada yang bertanya, saya ingin mendengar apalah Bang Zikri mungkin punya pandangan berkenaan dengan manusia, adat, kemudian rantau itu sendiri, baik itu ya saya meyakini bahwasanya sedikit banyaknya Bang Zikri membaca Bujang Jauh yang dibagikan sore tadi, mungkin terkoneksi dengan pandangan-pandangan Bang Zikri selama ini melihat manusia, adat, dan perjalanan ya. Saya berulang kali melihat Bang Zikri juga menjadi bagian dari diskusi-diskusi dengan Stefa yang berkaitan dengan adat istiadat dan sebagainya. Kita tunggu Bang Zikri ini. Barangkali sedang persiapan. Bisa terkonek Bang dengan Bujang Jauh yang juga nanti bisa menjadi pertanyaan maupun pernyataan yang mungkin dijawab juga oleh Tio. Dipersilakan Bang Zikri. Terlempar Bang Zikri kayaknya Bang. Allahu Akbar, terlempar dia Bang Zikri memang itu rantau Bang Zikri itu. Caranya merantau itu. Langsung merantau ya. Caranya merantau gitu, terlempar-lempar dia kan. Kenapa saya minta Bang Zikri? Bang Zikri juga sedikit banyaknya beliau sangat erat berkaitan dengan adat di Minangkabau. Ya, saya terlempar dari Zoom, dia sedang usaha masuk lagi di grup, dia membilang itu. Kita ingin mendengar bagaimana sebenarnya korelasinya. Nah, kalau tadi dari Tio sudah jelas masih ada anak-anak muda yang memang membantah itu ya. Bahkan kita melihat sedikit banyak ya, tidak menjadi mayoritas, tapi
sedikit banyaknya anak-anak muda yang kalau di Minangkabau ini kan tidak boleh nikah sesuku ya. Nikah sesuku. Kini mengalasnya adalah kami sesuku tapi beda datu. Yang penting nanti itu tetap terjadi atau yang lainnya mereka tetap menikah sesuku kemudian mereka tidak tinggal di kampungnya. Bahwasanya itu kan pergeseran sesuatu adat istiadat yang barangkali di dalam bujang jauh menerima penolakan dan sebagainya sekalipun dia ada keras kepalanya. Mang Jikri masih belum masuk atau ada Kak Ra, Kak Hayati Latif. Kenyataannya Bang di Minangkabau masih banyak perjodohan dan larangan yang harus tetap dipatuhi Bang. Kita minta Kak Hayati untuk berkenan memberikan pernyataan-pernyataan untuk malam hari ini. Mungkin yang dialami ini juga berkenaan dengan ya kita tetap bersinggungan sebenarnya dengan buku Bujang Jauh itu. Silakan Kak. Makasih ya sebelumnya Bang Ubay. Di sini mungkin saya sih mau nanggapin tentang manusia adat dan cintanya gitu ya. Kayaknya ini masih relate dengan kehidupan sekarang ya Bang ya. Mungkin ini ada sedikit pengalaman juga pribadi tentang larangan-larangan seperti yang Abang bilang tadi tentang larangan menikah satu persukuan di tempat Hayati sendiri sampai sekarang ini larangan-larangan tersebut masih harus dipatuhi. Banyak contohnya yang ada cinta sepersukuan lah nih ya Bang ya, yang terpaksa harus kandas karena larangan-larangan dari adat itu sendiri. Nah, terus satu lagi tentang perjodohan itu. Ada beberapa perjodohan yang akhirnya harus dipaksakan oleh dua orang yang dijodohkan ini, tapi akhirnya kandas di tengah jalan. Lalu ketika perjodohan itu sendiri kita gimana gitu, kita tolak gitu ya, itu juga bisa memutus silaturahmi antara dua keluarga gitu. Mungkin begitulah pandangan dari Hayati Bang. Oke, terima kasih Kak Hayati. Betapa ini ya, kita menolak perjodohan, kita memutus silaturahmi jadinya kan. Kan serba salah jadinya. Ini Bang Jikri sudah masuk. Silakan. Makasih Kak Hayati. Bang Jikri sudah bisa untuk muncul. Tes, suaranya jelas. Oke. Aman Bang. Bisa Bang, aman Bang. Silakan Bang. Soalnya lagi di Mentawai, kalau dibuka kameranya masih aman nggak? Coba. Masih aman? Masih aman ya? Aman, oke. Ya biar lihat juga wajah Bujang Jauh oleh Johan Arda nantinya. Oke, jelas ya Bang ya? Jelas Bang. Oke, mungkin tidak menanggapi tentang rantau dulu ya. Saya menanggapi kembali kepada slide-nya dan paparan dari Johan Arda. Terkait pertama, dia membaca buku PDF, kesulitan layout-nya sebelah-sebelahan bahasa Minang dan bahasa Indonesia gitu ya. Ini terkait layout dan terjemahan. Saya juga mengalami hal yang sama ketika baca Al-Quran digital, Al-Quran digital yang ada Al-Qurannya tapi ada pilihannya apakah teks Latinnya per kata atau per baris atau di halaman berikutnya, dan terjemahannya disertai per kata, per baris atau halaman terpisah. Menurut saya kemungkinan kalau keunggulan dari buku ini adalah aliwahana dari
tradisi lisan ke tradisi tulis, kemudian juga untuk mengedepankan terjemahannya, nggak apa-apa untuk pembaca bisa aktifkan sebuah terjemahan. Untuk menguji sebuah terjemahannya bagus atau tidak, satu halaman per halaman itu saya kira juga bagus untuk sebagai kajian kita terhadap terjemahan. Misalnya apakah di sini juga ada Haris ya, bagaimana Alif Wahna ini berhasil atau tidak? Apakah penerjemahannya adalah penerjemahan bentuk saja, bukan penerjemahan makna, atau bagaimana mempertahankan apa penerjemahannya ini? Mungkin Tio bisa nanti menanggapi bagaimana keberhasilan terjemahan di sini, Alif Wahnanya dari tradisi lisan ke tradisi tulis, kemudian tradisi tulisnya Alif Wahna ke bahasa Indonesia. Apakah ada kekakuan? Apakah sangat Minang sentris bahasa Indonesianya walaupun bahasa Indonesia, atau udah berhasil terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia yang bisa dinikmati oleh modus makna dalam bahasa Indonesia yang universal, yang se-Indonesia. Itu tentang antara layout dan terjemahan. Kemudian berikutnya tentang antara kisah ini dengan kaitannya dengan Gajah Mada ya, Bang Ubaya. Halo, masih jelas Bang? Masih Bang. Ya, boleh berkaitan dengan itu atau ini pergeseran relevansi manusia dan adat yang ada di Bujang Jauh atau hari ini gitu loh. Abang melihat dari sisi yang mana boleh? Pertama dari tentang Gajah Mada dulu. Oke. Kita melihat ini dalam bentuk menurut saya sama kita membaca Tambo atau novel-novel sejarah, bukan hanya kebenaran-kebenaran faktual sejarahnya yang ingin kita kaji, tapi bagaimana motif-motif dalam pembelokan transisi sejarahnya itu. Kemudian tentang relevan yang Bang Ubay bilang keras kepala adat manusia dahulu dengan adat dan manusianya hari ini, apakah relevan atau tidak? Saya sangat khawatir dengan kata diksi relevan ini ya. Rata-rata Gen Z ini selalu mengedepankan arti kata relevansi dan efisiensi ya, seolah-olah satu yang tidak relevan benar-benar tidak relevan sama sekali ya gitu ya. Ini ada dua keangkuhan generasi menurut saya ya. Keangkuhan generasi lama sebagai status quo, mengabadikan sesuatu yang luhur tidak bisa berubah, nilainya konstan, tidak bisa diperbaharui, keangkuhannya di sana itu ya. Kemudian keangkuhan yang relevansi, bahasa relevansi ini adalah keangkuhan yang latah juga menurut saya. Semua harus inovasi, harus cocok, harus relevan tanpa ada keinginan untuk mencari hal yang sama dari satu yang berbeda. Kan kelebihannya itu adalah bagaimana sebuah bangsa mendapatkan harmoni dari dua paradok. Justru di sini tantangan bagi relevansi generasi engsel menurut saya hari ini. Karena menurut saya hari ini itu adalah kita ini sama generasi engsel, generasi rawa-rawa, generasi jembatan antara keterpisahan antara puing-puing masa lalu yang hanya tinggal gema, kemudian modernisasi yang juga baru kita kejar secara terbirit-birit. Ibaratnya kita ini adalah orang yang baru belajar pakai celana tapi sudah disuruh berlari sprint 100 meter. Jadi antara reruntuhan adat itu, gema-gema adat dan modernisasi yang harus kita gapai ini, kita terjungkal di antara keduanya menurut saya. Dan kekeras kepalaan hari ini juga harus bercabang dua keras kepalanya. Maksudnya keras kepalanya bukan hanya keras kepala ingin menuruti modernisasi, tapi juga harus keras kepala juga kita mencari esensi yang lama yang masih bisa kita pakai hari ini. Sementara relevansi yang menurut Bang Ubay maksud adalah apakah masih bisa kita melakukan adat sesuai dengan material keluhuran yang lama. Menurut saya itu adalah nihil belaka, karena kontes budaya itu adalah kontestasi nilai ya, bukan sesuatu yang dilestarikan seperti museum ya. Dia akan berubah berdasarkan nilai-nilai yang berkontestasi hari ini.
yang mana yang akan menang itu adalah tergantung cara kita menyikapi nilai tersebut. Mungkin itu Bang, berbelit nanti akan saya buatkan versi digitalnya. Terima kasih Bang Jikri. Tio mungkin bisa menyikapi yang ditanyakan Bang Jikri tadi berkaitan dengan terjemahan versi Bujang Jauh ya. Apakah semaksimal mungkin atau seperti apa Tio melihat terjemahan yang dilakukan oleh bukan yang dilakukan, yang ada di buku Bujang Jauh. Silakan Tio. Ya, mungkin tadi Bang ya, yang terkait terjemahan dan layout itu ya. Ya, kalau layout ya memang saya membingungkan ya dengan yang mana di halaman 1 itu dibuka dengan bahasa Indonesia, lalu halaman 2-nya bahasa Minang, 3 di Indonesia lagi, 4 Minang gitu loh. Dan tadi kan saya punya pikiran sendiri, kenapa tidak dipisahkan aja, dia kayak ada dua bab gitu. Di atasnya Indonesia semua, bawahnya Minang semua gitu. Nah, karena memang untuk pengalaman saya pribadi tadi itu agak kebingungan bagaimana cara membaca naskah ini. Ini naskahnya benar-benar di-scan dengan benar atau memang begini adanya gitu loh. Saya takut ini salah scan orangnya gitu. Tapi ternyata gitu deh. Tapi ya selanjutnya terjemahan lah mungkin ya. Kalau terjemahan setelah saya amati lagi, kalau ya di perkuliahan saya belajar tuh di sastra Inggris ada namanya literal approach, itu dia menerjemahkan dari kata ke kata. Lalu di atasnya itu ada namanya kayak natural techniques, itu lebih mengutamakan idiomnya atau kebebasan dan lebih komunikatif. Misalnya itu dia tidak totok kata itu diterjemahkan gitu. Dia disesuaikan dengan bahasa hari ini, mana yang lebih luas, mana yang lebih enak dibaca gitu. Nah, di Bujang Jauh ya mungkin saya share screen sedikit lah ya, biar ada gambarannya. Bentar. Ini kalau di awal kan dia dibuka dengan sudah datang Buyung kiranya gitu. Nah, dia di sini Slasis yang saya tangkap menerjemahkan kata per kata gitu, atau literal approach tadi, pendekatan literal. Di atas dia menerjemahkan sudah datang Buyung kiranya, di bawah bahasa Minangnya itu lah tibo Buyung kironyo gitu, kiranya gitu. Mungkin akan lebih enak atau apa ya, kalau lebih ini juga kembali lagi dengan di zaman itu ya, dengan bahasa-bahasa penceritaan Bali Pustaka yang dengan bahasa lama itu. Nah, tapi kalau mungkin kalau sekarang kalau diterjemahkan bisa jadi kayak si Buyung telah datang, titik gitu kan. Sang ibu sudah menunggu 5 hari lamanya gitu kan. Lah 5 hari andai nanti. Begitu. Itu kan yang tadi itu yang lebih mengutamakan keserasian bahasa hari ini gitu. Nah, tapi di sini saya nangkap memang Selasih saya rasa mungkin dia dari sastra lisan tadi ya. Mungkin Selasih prosesnya saya tebak itu dari sastra lisan tadi dia buat ke bahasa Minang dulu. Setelah di bahasa Minang lalu dia buatlah bahasa Indonesianya gitu. Nah, mungkin Bang Arabi mungkin punya juga temuan-temuan lain bagaimana proses kreatif Selasih gitu sesuai dengan risetnya gitu. Tapi yang jelas di sini yang saya tangkap kembali lagi ke terjemahan itu rata-rata Selasih itu menerjemahkan ya kata per kata gitu. Dan mungkin ya mungkin itu aja Bang Ubay. Ada lagi Bang Ubay pertanyaannya? Itu aja ya. Oke, silakan Bang Arbi. Oke, kita lanjut ke Bang Arbi. Nah, mungkin scan dulu. Ini soal itu ya, soal Proses. terjemahan menarik tadi tuh. Zikri menanyakan ke Tio, tanggapan Tio ya, tanggapan Johanarda terkait bagaimana menurut Tio terjemahan bahasa Indonesianya, apakah berterima secara universal dalam pandangan Tio, kan itu yang ditanyakan oleh Bang Zikri tadi. Nah,
saya cuma mau menanggapi memberi tanggapan ini terkait dengan bagaimana keseharian Selasih untuk berdialog. Nah, ini maksudnya gini. Jadi Selasih itu bercerita atau berdialog dengan orang lain. Ini terutama saya ambil dari pihak keluarga ya, dari pihak keluarga, terutama dari anaknya, apa yang di Jakarta, anaknya istri dari Ismin Adat, bahwa ibunya itu bercerita memang terbawa itu dialek Minangnya itu sudah datang kiranya memanggil orang lain itu saking santun dan dia jaga dia terbawa dengan kulturnya dia tuh. Setiap yang lebih muda dari dia di bawah 5-10 tahun dia selalu memanggil Ananda. Nah, jadi ucapan-ucapan itu saya melihatnya itu terpengaruh benar dengan terjemahan yang ada di tulisannya. Dan di buku catatan yang saya ada kemarin ketika kita napak tilas dengan Ubay, dengan tim membaca Selasih lainnya, saya membaca ada satu catatan, dia menulis juga, selain tulisannya rapi, kata-katanya itu memang kata bahasa Minang yang diterjemahkan bulat ke bahasa Indonesia. Ya kalau dalam beberapa 2 hari yang lalu Heru Joni Putra memposting di sudut Bukit Tinggi pengalaman dia dengan Gojek. Akhir-akhir begitu gitu. Saya membayangkannya ya memang begitu Selasih itu gitu. Memang Selasih itu saya ketika baca postingan Heru itu saya bayangin, oh ini Selasih gini gitu loh. Tidak sengaja saya ngapakan asing aja bagi saya, padahal bukan asing yang dimaksudkan itu lain, maksudnya kan lain aja, bukan asing yang menurut antek-antek asing yang apa itu, bukan kan, tapi asing saja bagi saya, lain saja bagi saya. Jadi saya melihatnya apa yang dilakukan Selasih tahun 89 itu kerja yang luar biasa, di mana hari ini kita ada tren-tren dwibahasa, tetapi di tahun 89 itu dengan umurnya yang 79 tahun, beliau bisa melakukan itu, melakukan kerja sedetail itu gitu. Satu lagi saya ingin sampaikan juga bahwa beliau setiap yang dia baca itu dia catatkan, terutama ayat-ayat Al-Quran yang dia baca selepas zuhur, selepas asar, maghrib, isya dan subuh. Ternyata Selasih itu membaca Quran setiap habis sholat. Dan dia catat ayat berapa yang dia baca. Detail dia. Jadi saya membayangkan cerita Ubay tentang pengalaman Ubay membaca diari yang pernah dia temukan tentang Kuyut Fitra. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki, yang satu kelahiran tahun sekian. Kalau bagi saya ini sebuah lompatan besar menurut saya nih, lompatan kerja, maksudnya lompatan kerja intelektual, kerja budaya yang luar biasa dilakukan Selasih. Tetap aja lewat skema pendanaan Kementerian Kebudayaan di masa itu, mengalih tradisi lisan keraton. Ya, sinyal Bang Arbi gangguan Bang Ubay. Tambahan boleh Bang Ubay?
Sepertinya halo Bang Arbi. Ya kayaknya ada gangguan Bang Ubay. Tapi Bang Zikri ada tambahan Bang Ubay. Oke, suara Bang masih aman ya, Tio ya? Man, ya. Oke. Ada tambahan Bang Zikri? Iya, saya tertarik bagaimana John Arda tadi menggunakan dua istilah teknik penerjemahan ya, walaupun dalam bahasa Inggris, tapi kemungkinan maksudnya adalah terjemahan dalam bentuk bentuk dan terjemahan dalam bentuk makna. Dan tambahan dari Bang apa tadi, Bang Ardi tadi justru saya kaitkan dengan tanggapan Tio. Saya rasa di sini menarik kita bahas adalah pegangan strategi estetika Selassie ya. Kalau kita pakai POV Selassie, pertama dia sebagai seorang novelis ya, prosais ya, penulis ya. Kemudian yang ini sebagai tukang tabah, tradisi lisan. Jadi ada dua strategi estetika yang ada dalam mengungkapkan ceritanya. Apakah dia akan bertahan penerjemahannya dengan kalau dia utamakan dia sebagai novelis, prosais, tentu terjemahan kayak roman harusnya untuk hal ini kalau dia bertahan dengan tradisi tulisnya. Sementara dia memiliki kaba ini ada riwayat-riwayat dari nenek-neneknya, dia akan bersetia dengan bentuknya, dengan bentuk kaba, bentuk secara teks, bentuk secara terjemahannya nanti dia akan paralelkan dengan hal tersebut, takut mengkhianati wasiat-wasiat yang turun-temurun dari kaba tersebut. Kemudian Bang Arbi menjawab kebiasaan Selassie adalah dalam bahasa Indonesianya adalah Indonesia yang dimenangkan, walaupun nanti orang Indonesia akan salah paham tentang makna ininya. Contoh saya membeli gorengan di Jakarta, ada kremes-kremesnya, saya nggak tahu bahasa Indonesia kremes dulu. Saya baca lebihkan derai-derainya, derai-derai, jadi orang derai air mata. Jadi ada miskomunikasi itu, tapi yang saya ingin tekankan adalah POV sebagai Selassie antara dia seorang novelis, seorang prosais yang akan menerjemahkan sebuah kaba, apakah dia akan bertahan terhadap terjemahan dia sebagai roman, terjemahan makna atau apa istilahnya bagi Ubay yang kedua, bagi Johan Arda yang kedua tadi, ternyata dia memilih terjemahan dalam bentuk-bentuk yang Indonesia Minang di-Indonesiakan. Apakah itu motif atau modus dia ingin bersetia dengan tradisi lisan, bersetia dengan kaba-kaba yang turun-temurun tanpa mau mengkhianatinya sebagai prosa yang sangat roman seperti itu. Itu tambahannya ya. Kemudian yang satu lagi kesulitan Tio membaca itu karena kita membaca dalam versi PDF ya. Kalau dalam bentuk buku terjemahannya mungkin ada untungnya, bersebelahan terjemahannya, ada ruginya juga, tergantung misi pembacaan kita. Kalau misi kita sebagai kritik sastra ingin membandingkan penerjemahannya, baguslah satu halaman itu kita bandingkan langsung. Tapi kalau kita penikmat ceritanya dari awal sampai akhir, bagus juga seperti yang Tio sarankan itu terpisah, bisa bahasa Indonesia baru bahasa itu aja Bang Ben. Oke, terima kasih Bang Zikri. Kita baru tiba ini ke hari ini, Joseph dan Uni Reski. Masih adakah yang ingin melakukan pertanyaan terkait dengan apa yang telah kita bahas pada malam hari ini? Ya, anak yang baru pakai celana disuruh berlari sprint. Oke, itu tadi ucapan Bang Zikri almarhum. Adakah yang masih ingin melakukan pertanyaan atau menyikapi yang berkaitan dengan Bujang Jauh yang tadi sudah kita bahas, sudah juga diberikan pernyataan dan pertanyaan dari Bang Zikri maupun Bang Arbi Tanjung. Bila tidak ada, saya ingin mengembalikan kepada Johan Arda untuk sebagai pandangan penutup bila tidak ada, termasuk Bang Zikri dan Bang Arbi juga tidak punya pandangan lain.
Silakan Johan Arda untuk memberikan menyikapi barangkali, pertama menyikapi dulu yang tadi berkaitan dengan Bang Zikri maupun Bang Arbi, kemudian memberikan pandangan penutupnya terhadap Bujang Jauh. Sekali kalaupun diselentingkan, dijawab pertanyaan saya berkaitan dengan bagi Tio versi terjemahan yang baik itu atau yang memang selayaknya atau siogianya kita pertahankan itu versi terjemahan yang seperti apa sebaiknya gitu loh. Nah itu menjadi itu dijawab, kemudian silahkan menjadi penutup pada pertemuan kita. Oke, kita minta juga tanggapan Mbak Arini Joseph dan Uni Reski permintaan Bang Arbi. Berarti belum kita tutup, kita coba ya. Apakah sudah dibaca itu ya? Problemnya kan memungkinkan belum dibaca gitu kan? Atau kita dengar deh, kita dengar bagaimana Uni Reski melihat Bujang Jauh, mungkin memberikan pertanyaan juga. Silakan Uni. Kak Arini, Uni telat masuk karena tadi ada tamu. Tapi yang Uni menggibah di belakang ini sebetulnya ada yang menarik ya, bahwa itu sudah lama cara-cara kita membahasa Indonesiakan bahasa Minang apa itu? Ya. Ya, meminangkan bahasa Indonesia atau mengindonesiakan bahasa Minang atau gimana ya Bang Zikri? Ya kayak ini nih, saya mau kemana kamu lagi? KPK lai gitu. Padahal lai itu bukan lagi, itu enggak lain kan? Mau kemana kamu lagi? KPK kalian lai gitu. Enggak sama artinya kan? Mau kemana kamu lagi itu kan? Tapi kan ketemu nih dan jadi ini udah lama kayak gini gitu kan? Ya enggak, Boy? Ya, sudah lama Uni. Itu yang menarik unik. Kadang-kadang kita terjadi kan. Dan itu menjadi cara berbahasa Indonesia kebanyakan orang yang tidak biasa membaca juga kan. Misalnya orang di kawasan pedesaan misalnya anaknya sekolah ke SD Impres, gurunya bahasa Indonesia. Nah, mereka menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang kayak gitu tuh. Bahasa Minang yang dibunyikan seperti bahasa Indonesia. Janganlah kamu gitu pula, gitu kan. Itu ada sesuatu nih antara bahasa Indonesia dan bahasa Minang nih. Rasa-rasa orang Minang merasa bahasa Indonesia itu bahasa Minang gitu kan. Saya gitu kan. Mungkin entahlah, enggak tentu dia ni. Tapi yang ditemukan ya itu. Oh, itu ya. Nantilah mungkin ada pembicaraan ya. Berarti dari masa Uni dulu sudah begitu juga kan hal yang terjadi gitu loh. Ya, tidak terperhatikan dulu, tapi kalau sekarang mendengar orang yang tidak yang sehari-harinya menggunakan bahasa Minang dalam sebagian besar pergaulannya, ketika dia berbahasa Indonesia itu dia tetap bahasa Minang yang tetap berbahasa Minang, dia hanya bunyinya bunyi bahasa Indonesia. Bisa kita kalau dia mau penelitian itu kan menarik tuh. Ini ya bunyinya. Sekarang lagi lupa nih contohnya, tapi salah satunya itu apa juga lagi, apa juga lagi gitu kan? Kan bukan kan? Apa juga lagi nih? Kan bukan apa jolai tidak bisa bahasa Indonesianya apa juga lagi nih. Ini berisik sebelah sana, ini bergerak di sini. Apa kata kamu tadi itu? Ada gitu kan? Tapi kalau bahasa Indonesianya tadi kamu bicara tentang apa? Nah gitu, Pak. Nah itu baik. Jadi ketika berbicara dengan orang yang pemakai bahasa Indonesia yang umum itu orang bisa bingung, iya ngomong apa ini? Kata kan.
Tapi itulah yang paling ingat tuh lagi tidak bisa, lai tidak bisa menjadi lagi. Kalau Ya, ingat-ingat lagi, Hah? setidaknya kita menemukan apa ya, bahwasanya Minang atau Indonesia versi Minang itu ternyata memang sudah lama. Gitu loh. Sudah lama. Ya terkonfirmasi melalui Uni, apalagi catatan-catatan atau bujang jauh yang ditulis oleh Selasih kan. Termasuk lagi seperti yang dibilang Bang Arbi, postingan Heru Joni Putra juga begitu gitu loh. Iya, berarti kan problemnya adalah ketika orang Minang keluar dari Minang itu sendiri ke Jakarta kah, kemana kah, dia berupaya menjadi Indonesia yang tulen ya, berupaya menjadi membahasakan Indonesia yang tulen, ternyata tetap terindikasi Minangkabaunya gitu. Ini kira yang bukan orang Minang bingung dengan bahasa Indonesia, bunyinya bunyi bahasa Indonesia, tapi orang yang bukan Minang ini maksudnya apa gitu, bisa gitu kan? Iya. Ya, tapi tetap juga seperti kalau bahasa Minang ke Indonesia dia masih tertranslate, beda dengan bahasa Sumatera Utara yang apa itu dulu biar nggak apa kali kan, itu lebih merepotkan kan. Karena apa ini kali ya, karena karena bahasa Melayu atau apa gitu ya, bahasa Melayu. Apakah orang Riau juga seperti orang Minang berbahasa Indonesia? Apakah itu bahasa orang bahasa Melayu Riau yang dibunyikan bahasa Indonesia? Nah, atau dia menyampaikan kata-kata pesan dalam konteks kultur Melayu dalam bahasa yang bunyinya seperti bunyi bahasa Indonesia. Bisa juga, nah itu maksudnya. Nanti unik kalau sekarang ini, besok kalau ada tetangga ini ngomong-ngomong ini catat nih. Tapi itu biasanya dari orang yang tidak akrab dengan membaca cerita kah, atau membaca apa gitu. Ya, kalau mau menemukan yang begitu-begitu ya cari di orang yang tidak akrab dengan bacaan. Nanti dicatat. Oke, Uni. Ya. Oke, makasih, bye. Oke, siap. Oke, terima kasih Uni. Kak, kalau Kak Arini problemnya belum membaca dan baru join, maaf katanya, sehingga tertinggal dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi ingat video viral anak kecil yang ngobrol sama polisi di pantai. Polisinya ngomong bahasa Indonesia, dibilang sama anak kecil, kamu polisi orang mana ngomong bahasa Indonesia? Ini Minang, kamu ngomong bahasa Minang. Oke, saya tergelitik atas pernyataan Bang Jikri lewat buku Bujang Jauh. Apakah ini siasat Selasih tetap bersedia pada cara tutur leluhurnya atau menurut pada bahasa roman atau prosa? Malam hari ini kita melihat bagaimana bahasa pada akhirnya mengotak-atik pikiran kita, bagaimana cara kerja bahasa yang semakin hari semakin menarik. Tapi begitupun saya tetap bersetia pada ucapan saya meminta Tio untuk menyampaikan hal, karena tadi Uni sudah dapat kesempatan, Kak Arini belum membaca. Kita berharap Kak Arini nanti akan mengirimkan catatan-catatan kecilnya ke grup, ya kan, yang mungkin masih bisa kita bahas gelitik-gelitik tentang Bujang Jauh. Bagaimana Kak Arini melihat si Buyung? Silakan Tio atau Johan Arda untuk memberikan
statement-statement penutup. Dan sebelum bubar nantinya, mari kita bersedia untuk berkodak agar ini ada menjadi pertinggal. Silakan Tio. Oke, ya Bang Ubay, makasih Bang Ubay. Mungkin tadi itu dikit ya jawab pertanyaan tadi, bagaimana terjemahannya yang bagus gitu ya. Nah, versi terjemahan. Sebenarnya saya juga nggak bisa juga menilai bagaimana terjemahan yang bagus, mana terjemahan yang kurang bagus gitu ya. Tentu terjemahan yang sebaik-baiknya itu yang enak dibaca tentu, yang membuat kita nyaman membaca, dan ya saya rasa Selasih tidak apa ya, tidak salah juga, dia menyesuaikan dengan zaman itu juga gitu, dan dia tetap berpegang teguh dengan apa tadi itu kayaknya kesetiaannya ya, dengan tutur Kaba atau bahasa Minangkabau itu sendiri gitu. Dan kecuali Selasih ini di tahun sekarang gitu. Nah, tapi saya pun cukup bisa membacanya, dan saya juga mengapresiasi lah kerja-kerja Selasih ini khususnya dalam penerjemahan atau pengaliwanaan atas sastra lisan ini. Yang mana ya, tadi umurnya itu di umur 79 tahun masih bisa menyelesaikan naskah Bujang Jauh gitu. Dan itu pun dalam dua bahasa Minang dan bahasa Indonesia. Ini adalah itu sangat penting, bahkan sampai saat ini sangat penting gitu. Yang mana saya melihat karya sastra itu tidak hanya berhenti pada buku. Banyak penulis yang berpuas ketika sudah membuat buku, sudah selesai semua kerja-kerjanya. Namun di balik itu mereka lupa tentang adaptasi, komodifikasi, lalu terjemahan dan lain-lain. Gitu. Di luar karya sastra itu panjang umurnya gitu, banyak kerja-kerja lain. Katakanlah Harry Potter. Harry Potter itu setelah dia diterjemahkan, lalu dia dialihwahanakan atau dikomodifikasi menjadi film, menjadi series, menjadi wahana bermain, ada kayak ancol gitu. Jadi di Inggris itu ada semacam ancolnya Harry Potter, namanya Wizarding World. Nah, itu adalah bukti bahwasanya karya sastra itu dapat mempunyai karir gitu. Karirnya tidak selalu ke atas, tapi bisa karir-karir ke samping. Nah, itulah yang dinamakan dengan aliwahana atau komodifikasi tersebut. Nah, saya rasa itu penting kita mention pada pertemuan hari ini, kerja-kerja Selasih tersebut ya. Yang pertama itu merekam sastra lisan, mengikatnya dalam bentuk tulisan, lalu mengaliwanakannya setelah di bahasa Minang dibuatnya bahasa Indonesia itu, agar bacaan ini tidak terbatas untuk orang-orang Minangkabau. Orang Jawa bisa baca, orang Jakarta bisa baca, dan sampai timur bisa baca. Ya mungkin itu tadi tanggapan saya, dan closing statement-nya ya, itu pun sekaligus closing statement Bang Ubay, bahwasanya ya karya sastra itu banyak cara untuk terus merawatnya, salah satunya merekamnya dan mengalihwanakannya. Itu Bang Ubay. Siap, terima kasih banyak Johanarda. Sedikit saya ingin terima kasih juga Bang Ubay, sedikit lupa. Terima kasih juga untuk tentunya ke Pembaca Selasih, makasih memberikan saya kesempatan untuk bicara malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kealpaan saya ya. Ambo kita masih beraja gitu. Dan terima kasih sudah hadir pada teman-teman semuanya. Sampai malam hari ini hampir 2 jam kita bercengkerama menjadi satu rahmi, dan ya terima kasih dari saya. Itu Bang Ubay, dikembalikan. Baik, terima kasih Johanarda. Kita beri aplaus dulu kepada Johanarda. Aplaus yang barangkali tidak didengarnya, tapi kita sedang bertepuk tangan. Kita juga mengacungkan jempol melalui Uni, ya kan? Ada yang tersenyum, ada yang dan berbagai macam kita menyikapi sesuatu yang kita dapat pada malam hari ini. Saya juga melakukan undur diri. Barangkali ada salah kata, salah ucap, atau tutur kata saya yang menyinggung abang dan kakak, Uni, dan sebagainya yang hadir malam hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih masih bersetia pada
bersetia pada program membaca Selasi yang sekiranya kita akan terus bersama, dan harapan-harapan kami sebagai penginisiasi program membaca Selasi, Abang, Kakak, dan Uni masih tetap terlibat sampai kita letih ya, kita letih. Kalau kita dengan tim program membaca Selasi itu tidak mengenal berhenti, sampai hari ini kita belum tahu kapan berhentinya, tapi letihnya mungkin iya, tapi selagi masih ada barang satu orang saja, nah ini barang satu orang kan, barang satu orang aja Bang Jikri masih tertinggal atau Uni masih tertinggal di grup program membaca Selasi, maka kita akan terus bergerak untuk program membaca Selasi. Tapi sekiranya hanya tinggal Ubaidillah Lansori, Arbi Tanjung, dan Johan Arda, sepertinya memang sangat terletih dan tertatih. Ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kembali sekali lagi terima kasih. Kita akan berkodak. Berkodak ini adalah tanggung jawab Ahmad Suistio atau Johan Arda. Dan saya menutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tio memimpin perkodaan ini. Wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, mungkin boleh on cam bagi yang masih on cam. Nah, kalau Bang Zikri udah oke lah, udah paling gagah Bang Zikri itu. Bersinar Bang Zikri. Bang Zikri lagi di atas bintang kan. Oke, ya boleh mungkin kali ini atau mungkin belum bisa kali ini. Oke, boleh teman-teman semuanya lihat kamera, kasih senyum tercakapnya. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ada yang mau join? Lah. Waduh. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, kali ini dikasih sekali lagi lah. Zikri ikut ndaknya? Ya, 1, 2, 3. Oke, ya terima kasih teman semuanya. Selamat malam. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tanggal 20. Oh ya, sebelum bubar, tanggal 20 itu kita ke Riau. Jadi kita akan bincangkan bagaimana karya perempuan Riau, kita bincangkan tanggal 20. Apa karyanya dan siapa yang akan bicara, kita tunggu tanggal 20 Mei. Makasih kawan-kawan semuanya. Oke teman-teman, boleh live dari Zoom-nya. Silakan.